sini saya minta untuk teman-teman semua hanya menyampaikan materinya yang sudah teman-teman cari, dan itu hanya memperkenalkan saja, tidak bisa kayak baca semuanya karena kita akan menyusunnya dalam sebuah makalah. Oke teman-teman, karena materinya pertama saya, jadi saya akan membacakan materi yang sudah saya cari. Baik, prosedur analisis kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan berbahasa adalah kajian yang bertujuan untuk menemukan, mengklasifikasikan, dan menjelaskan kesalahan yang dibuat oleh penutur bahasa dalam penggunaan bahasa. Nah, berikut adalah langkah-langkah prosedur dalam analisis kesalahan berbahasa. Jadi di sini saya hanya menjelaskan, hanya menyebutkannya saja, tidak akan menjelaskannya karena pada saat presentasi nanti kita bisa menjelaskannya lebih rinci lagi. Jadi yang pertama itu kita harus melakukan pengumpulan data, dan yang kedua mengidentifikasi kesalahan yang ada dalam teks tersebut, dan juga yang ketiga klasifikasi kesalahan. Nah, dalam klasifikasi kesalahan ini ada beberapa bagian juga, nanti akan dicantumkan dalam makalah. Dan yang keempat itu adalah penjelasan kesalahan. Berikut saya berikan kesempatan kepada teman saya yang akan melanjutkan materi yang pertama. Baik, saya akan melanjutkan. Yang keempat itulah penjelasan kesalahan. Penjelasan kesalahan juga memiliki faktor-faktor. Faktor yang pertama adalah interferensi bahasa pertama, faktor yang kedua hipotensi pengembangan, dan yang ketiga strategi komunikasi. Bagian kelima evaluasi kesalahan, dan yang keenam adalah perbaikan kesalahan. Sekian materi dari kami, saya berikan kepada pemateri yang kedua. Teman-teman silakan untuk materi yang kedua. Baik, materi yang kedua adalah prosedur pengumpulan kesalahan berbahasa. Prosedur pengumpulan kesalahan berbahasa melibatkan langkah-langkah sistematis untuk mengidentifikasi, mencatat, dan menganalisis kesalahan yang terjadi dalam penggunaan bahasa. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam prosedur pengumpulan kesalahan berbahasa. Yang pertama, identifikasi jenis kesalahan. Yang kedua, metode pengumpulan. Yang ketiga, teknik pengumpulan. Dan yang keempat, pencatatan dan dokumentasi. Dan yang kelima, analisis dan interpretasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh dari Menti. Dalam fokus kesalahan berbahasa itu ada kesalahan gramatika dalam teks tertulis. Sedangkan pada metode itu ada pengumpulan data dan teks. Sedangkan pada teknik itu ada analisis teks dengan menggunakan daftar periksa kesalahan gramatikal umum. Kalau dalam pencatatan itu membuat spreadsheet dengan kolom untuk jenis kesalahan, kalimat yang mengandung kesalahan, dan juga penjelasan singkat. Dan pada analisis itu mengidentifikasi pola kesalahan seperti menggunakan tenses yang salah, penggunaan kata depan yang tidak tepat, atau kesalahan dalam pengumpulan tanda baca. Itu baik. Saya akan melanjutkan untuk memberikan materi untuk materi 3 kepada teman saya. Silakan materi yang ketiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur identifikasi dan eksplanasi kesalahan berbahasa. Prosedur identifikasi dan eksplanasi kesalahan berbahasa adalah proses yang dilakukan untuk menemukan kesalahan dalam penggunaan bahasa dan menjelaskan jenis serta penyebab kesalahan tersebut. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam prosedur ini. Yang pertama ada pengumpulan data. Yang kedua ada identifikasi kesalahan. Di dalam identifikasi kesalahan ini dia diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori seperti kesalahan fonologis, kesalahan morfologis, kesalahan sintaksis, kesalahan semantis, dan kesalahan pragmatis. Terus ada klasifikasi kesalahan. Setelah kesalahan ditemukan, klasifikasikan kesalahan-kesalahan tersebut berdasarkan jenisnya. Contohnya, jika ada kesalahan dalam penggunaan kata kerja, ini dapat diklasifikasikan sebagai kesalahan tata bahasa morfologis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, saya akan melanjutkan bagian keempat ke eksplanasi kesalahan. Yang pertama, interferensi bahasa. Yang kedua, efek generalisasi.
Yang ketiga, kurangnya pemahaman aturan tata bahasa. Yang keempat, kesalahan komunikasi. Bagian yang kelima, evaluasi tingkat kesalahan. Menentukan seberapa serius atau kritis kesalahan tersebut terhadap pemahaman. Kesalahan minor mungkin tidak memengaruhi komunikasi, tetapi kesalahan besar bisa mengganggu pemahaman. Bagian yang keenam, perbaikan kesalahan. Langkah terakhir adalah memberikan koreksi atau sarana perbaikan atas kesalahan tersebut. Melibatkan pemberian contoh penggunaan yang benar dan penjelasan rinci untuk menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Prosedur ini penting dalam pendidikan bahasa, terutama dalam konteks pengajaran bahasa kedua atau ASI, di mana kesalahan bahasa seringkali mencerminkan tahap-tahap perkembangan kemampuan bahasa pembelajar. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Berikutnya teman yang berikutnya. Baik, terima kasih. Silakan lanjut untuk materi yang keempat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat yang berjudul prosedur klasifikasi kesalahan bahasa. Nah, di dalam prosedur klasifikasi bahasa ini memiliki 7 langkah. Yang pertama itu identifikasi kesalahan, yang kedua kategorisasi kesalahan. Nah, di dalam kategorisasi kesalahan ini terdapat 4 kesalahan. Yang pertama, kesalahan tata bahasa, yang kedua kesalahan ejaan, yang ketiga kesalahan kosakata, dan yang keempat itu kesalahan gaya. Yang ketiga itu analisis penyebab, yang keempat pengelompokan kesalahan, dan yang kelima itu pemberian umpan balik. Proses ini dapat membantu penulisan memahami dan memperbaiki kesalahan dalam penggunaan bahasa secara efektif. Mungkin itu saja penjelasan dari prosedur klasifikasi kesalahan bahasa, karena masih banyak materi yang ada di makalah. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk materi yang silakan materi yang kelima. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu prosedur evaluasi kesalahan bahasa. Merupakan serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi kesalahan dalam penggunaan bahasa, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ika. Berikut langkah-langkah umum dalam prosedur evaluasi kesalahan bahasa. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, identifikasi kesalahan. Yang ketiga, analisis kesalahan. Yang keempat, evaluasi tingkat keseriusan. Yang kelima, perbaikan dan umpan balik. Yang keenam, pengembangan rencana pembelajaran. Yang ketujuh, evaluasi ulang. Baik, itu saja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memaparkan materi yang sudah dicari. Jadi kita di sini hanya memperkenalkan materi kita, karena di sini kan kita membuat makalah. Jadi dalam makalah tersebut kita akan menggabungkan semua materi yang sudah kita paparkan pada saat diskusi ini. Bagaimana teman-teman? Sudah semua? Sudah. Baik, saya menutup diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang.